gimana sih hubungan Paulus sama jemaat di Korintus? Menariknya sebenarnya waktu baca 1 Korintus kan kesannya marah-marah banget. 2 Korintus kesannya nggak semarah-marah itu lagi. Bahkan Paulus sempat bilang dia sempat agak sedih gitu waktu melihat efek suratnya itu ke dia, ke jemaat di Korintus. Dan ya Paulus sedikit menyesal, tapi dia tidak menyesal. At the end dia bilang, nah ini jadi satu cerita yang menarik juga antara hubungan seorang hamba Tuhan Paulus dengan jemaatnya di Korintus yang dia pernah omel-omelin itu. Tapi melihat dari dari omelan-omelan ini sepertinya ada sedikit ketegangan gitu ya. Dan ketegangan di antara Paulus dengan Korintus ini terlihat seperti ketegangan personal gitu. Ada serangan yang sifatnya personal. Itu bukan cuma jemaat Korintus yang kesannya kayak kayak nakal, makanya Paulus kayak marahin, tapi ada sesuatu yang lebih personal sebenarnya kalau dibaca dengan teliti. Jadi misalnya 1 Korintus 9, kita baca Paulus misalnya bilang, bukankah aku rasul, bukannya aku orang bebas, bukannya aku telah melihat sendiri Yesus Tuhan kita, bukankah kamu juga adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan. Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Ini salah satu bagian yang aku pas baca kayak awalnya nggak sadar itu. Setelah aku baca berkali-kali baru sadar kayak, oh ada kalimat-kalimat kayak gini. Kenapa Paulus ngomong kayak gitu? Kemungkinan besar apakah Paulus sedang dituduh dia itu bukan rasul. Makanya sekalipun bagi orang lain kamu bukan rasul, aku bukan rasul, tapi sebenarnya bagi kamu aku adalah rasul. Jadi seperti ada hubungan yang dekat, tapi pada saat itu diserang Paulus tuh, dia bukan rasul. Kalau dibaca lagi, sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku, inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Jadi Paulus tuh mendapatkan banyak kritikan-kritikan pada saat itu sebenarnya. Kalau dibaca mungkin kalimat-kalimat selanjutnya ini adalah kritikan-kritikan yang jatuh kepada Paulus secara pribadi jadinya. Personal attack gitu ya kepada Paulus. Misalnya ayat 4-nya bilang, tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Kayaknya kemungkinan besar kalau dibaca seperti ini berarti kemungkinan saat itu ada orang-orang yang mungkin mengkritik Paulus. Orang ini makan minum aja nggak becus gitu. Masih harus kerja susah-susah, bikin tenda. Ya kamu jangan ikutin orang-orang kayak gini, ntar hidupmu susah juga gitu. Mungkin seperti itu. Ada ya, jadi hubungannya sebenarnya nggak terlalu enak kalau dilihat karena ada kritikan-kritikan yang sepertinya pedas kayak ini. Tidak kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul. Istri aja nggak punya, ngurus keluarga ya mau ngurus jemaat lagi. Mungkin ada kritikan-kritikan seperti itu yang dilemparkan kepada Paulus pada saat itu. Makanya Paulus di dalam suratnya itu kayak ada kesan yang sangat-sangat nggak enak. Tapi kalau dibaca sebenarnya Paulus juga bukan orang yang marah-marah tanpa alasan yang jelas. Waktu dia jelaskan itu, dia menjawabnya dengan sangat-sangat bijaksana gitu ya. Jadi meskipun kritikan itu ditimpakan kepada dia, tapi dia menjawab juga dengan bijaksana. Nanti dia akan jelaskan, oh begini, oh nanti misalnya apa dari hukum Taurat, kalau seorang pekerja itu layak mendapat upahnya, bahkan tapi dia tidak mengambil hak istimewa seperti itu, dia menyerahkan hak seperti itu. Jadi dia menjelaskan juga dengan sangat-sangat baik, aku rasa bukan dengan baperan gitu ya. Kalau zaman sekarang suka istilahnya baperan gitu. Ya Paulus itu meskipun dikritik yang bisa sangat-sangat membuat baper, tapi dia waktu menjawab itu kalau kamu baca dengan teliti gitu ya, itu tidak sebaper yang seperti banyak orang yang banyak terjadi di zaman sekarang ini. Jadi ini salah satu pelajaran menarik mungkin dari Paulus ketika menghadapi banyak cibiran-cibiran yang aneh-aneh. Ya gimana supaya bisa menghadapinya dengan tetap tenang, dengan sesuai dengan prinsip firman Tuhan, gak baperan. Ya, ini salah satu teladan yang bisa dipelajari dari Paulus ketika melihat hubungan Paulus dengan jemaatnya di Korintus yang banyak, yang karena ada grouping itu. Kalau kamu nonton di video sebelumnya, aku bilang ada orator-orator, orang-orang yang jago di dalam berpidato. Mereka bikin pengelompokan ini, dan pengelompokan ini saling menyerang dengan sangat-sangat keras demi tujuan mendapatkan pengikut yang banyak, bukan demi membawa berita kerajaan Allah atau berita Injil itu. Dan ya banyak serangan yang ditembak juga secara personal, bukan secara ajaran atau secara apa. Jadi ini salah satu kejadian yang tidak mengenakan di dalam Korintus, tapi belajar dari bagaimana Paulus menghadapi kesulitan-kesulitan, tuduhan-tuduhan yang tidak menyenangkan seperti itu. Ini mungkin bisa membuka mata juga dan menolong kita ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan, disalah mengerti, dituduh, dicibir, dinyinyirin orang. Ya gimana caranya kita bisa belajar sama-sama dari
Paulus di sini juga. Kalau ada pertanyaan silahkan komen aja di bawah dan jangan lupa untuk subscribe supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya.